Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Baik, kita berjumpa lagi ya. Kita akan masuk ke tema 8 di sini ya. Tema 8 kita pelajari yaitu keselamatan di rumah dan di perjalanan, subtema 3 dan pembelajaran yang ke-1 ya. Aturan keselamatan di perjalanan. Ya. Penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, para siswa mengikuti upacara bendera. P-nya huruf besar ya, huruf kapital. Jadi kita teruskan lagi. Selain itu, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang. Kemudian serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan ya. Jadi huruf pertama dia harus huruf kapital. Misalkan Nina di sini ya, saya ada di sini ya. Oke. Contoh gini. Nina selalu berdoa kepada Tuhan. N besar dan T-nya T besar ya. Jadi untuk nama dan nama kata ganti atau nama Tuhan harus huruf besar ya. Kita teruskan lagi. Kesetaraan satuan waktu, minggu dan hari. Selain hubungan antar satuan waktu, jam, menit, dan detik, terdapat hubungan satuan waktu lainnya sebagai berikut ya. 1 minggu sama dengan 7 hari. Nama hari dalam seminggu yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Berikutnya kerajinan kulit telur. Pernahkah kamu melihat ibu memasak telur? Pernah tentunya ya. Setelah memecahkan telur, biasanya cangkang telur atau kulit telur dibuang begitu saja. Sebenarnya cangkang telur bisa kita manfaatkan kembali, misalnya sebagai bahan untuk kerajinan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini udah masuk ke tema 2 ya. Jadi Pak Guru coba masuk ke buku aja, buku tema. Coba drop down dulu. Oke, sebentar, ini udah kelewatnya. Subtema 1, bentar Pak Guru ulang lagi, drop down. Subtema berapa ini? Subtema 2. Oke. Masih subtema 2. Oke, ini udah subtema 3. Oke. Ya, sudah di subtema 3, pembelajaran 1, aturan keselamatan di perjalanan. Ya, Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Oke, di sini kita baca ya. Siti bertanya di sini. Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Siti nanya sama bu gurunya atau gurunya bilang, anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, nak, gitu ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa isi percakapan ibu guru dengan Siti? Ntar kita jawab sebentar. Apa isi percakapan ibu guru dengan Siti? Kita coba ambil pensil. Coba jawab. Oke. Jadi nomor 1 itu adalah isi percakapannya adalah itu tentang mengeluarkan tangan keluar kendaraan ya. Namun
tidak diizinkan oleh guru. Ya. Kemudian berikutnya, apa yang terjadi jika Udin dan teman-teman tidak memakai sabuk pengaman? Saya coba ambil yang lebih hitam ya. Udin akan tidak selamat ya. Titik. Kemudian coba diskusikan bersama teman. Ya, jadi gini ya. Dalam naik kendaraan kita harus hati-hati. Kenapa? Karena dengan tidak hati-hati bisa saja mencelakai diri kita sendiri ya. Jadi kita harus hati-hati. Kita lanjutkan. Kemudian lanjut di sini ada percakapan lagi ya. Oke. Ibu guru berkata, dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Iya bu, Udin tahu bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Hebat anak ibu, jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya nak. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Apa isi percakapan pada halaman sebelumnya? Oke, isi percakapan pada halaman sebelumnya adalah isi nomor 1. Isi percakapannya adalah jadi ini ya. Bu guru ya. Bu guru memberitahukan kepada siswa agar apa, yaitu agar mematuhi aturan keselamatan di perjalanan. Oke, ini hanya contoh ya, kamu bisa jawab dengan lebih baik lagi. Mengapa kita harus patuh pada aturan? Agar selamat di perjalanan. Agar selamat di perjalanan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan? Yang akan terjadi adalah kita bisa mendapatkan mendapatkan kecelakaan dan tidak selamat di perjalanan ya. Baik, kita lihat sini ya. Di sini ada lagi, ayo membaca. Oke, membaca. Kita lihat sini ya, aturan keselamatan di dalam bis. Melakukan perjalanan ada aturannya ya. Jadi dibuat untuk kita supaya selamat. Kemudian banyak aturan ya, tidak boleh kita lupakan, seperti duduk di kursi dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa sebelum berangkat ya. Apa isi teks di atas? Oke, itu aturan keselamatan di perjalanan ya. Kemudian apa saja aturan ketika melakukan perjalanan dengan bus? Yang pertama, berdoa sebelum berangkat. Kedua, itu duduk dengan baik, jangan berdiri ya, duduk kamu ya. Ketiga, kalau ada sabuknya, menggunakan sabuk pengaman ya.
Jadi pakai sabuk ya, jangan lupa itu nggak jangan sampai nggak pakai sabuk. Kemudian tidak ya tidak mengeluarkan anggota badan di jendela ya. Nggak boleh ya ngeluarin tangan, takutnya ada mobil ketabrak, tangan kita bisa bahaya, bisa terluka ya. Kemudian juga selain itu di dalam bis ya, kita juga harus melakukan aturan keselamatan yang baik ya. Kita sampai 4 nggak apa-apa, cukup ya. Kalau ditambahin boleh juga sih ya. Kita harus tidak melakukan hal-hal yang mengganggu orang lain, seperti misalkan teriak-teriak dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian kita sini ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita sudah jawab ini, kemudian kita lanjutkan ayo mengamati. Di sini masih ingat nggak kamu aturan penggunaan huruf kapital? Maksudnya masih ya. Kemudian huruf kapital dipakai untuk menulis nama Tuhan. Bacalah beberapa kalimat berikut dengan nyaring. Ya. 1. Kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. T-nya T besar ya. Ini T besar. Kemudian 2. Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Ini pengganti Tuhan, M-nya besar. Kemudian Y-nya juga besar ya. Kemudian nomor 3. Udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Y-nya besar, M-nya juga besar. Oke. Kita lanjutkan di sini. Tuliskan 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Oke, ada 5 kalimat. Saya coba aja buat contohnya ya. Misalkan di sini Udin memancing ya. Atau enggak ini. Udin memancing di empang ya. Titik, ini contoh ya, U-nya U besar ya. Kemudian ada kata Tuhannya, misalkan ini, kita harus menyayangi sesama makhluk hidup. Ciptaan Tuhan. Oke, gini ya. Ini nomor 3. Santi memasak di dapur dengan bantuan ibu besar ya. Ini contoh. Kan ada 5 ya. Saya buat aja di sini nomor 4-nya. Kalau buat misalkan Budi. Oke, kebanyakan Budi membuat PR di rumah. Buat PR di rumah pada dengan bantuan ibu, ayah deh ya, ayah yang bantuinnya misalnya. Kemudian nomor 5-nya saya buat di sini Sandi ya pergi ke istana presiden, pergi ke Bogor aja. Jadi huruf besar ya kalau kota ya. Sandi pergi ke Bogor dengan bus bersama Bu Guru ya. Oke, kalau di sini ada contoh ya, atau enggak ya bersama Bu Guru deh, bersama keluarga. Oke.
Ini contoh ya, kalau kamu lihat contoh kayak gini, kamu boleh buat contoh yang nggak harus sama seperti ini. Jadi silahkan buat dengan kalimat kamu sendiri. Baik, sini ada lagi ya. Amatilah gambar kalender berikut dengan teliti. Oke, kita lihat ini gambar kalendernya. Di sini ada kalender, bulannya Januari, ini Minggu tanggal 1, Senin tanggal 2, Selasa tanggal 3, Rabu tanggal 4, Kamis tanggal 5. Di sini sampai 31 hari. Di sini adalah tahun 2017. Kemudian di sini ada yang kita lihat hari merah ini adalah hari Minggu libur ya, dan ini ada keterangan dari Minggu sampai Sabtu ini adalah 1 minggu ya. Jadi ini 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Seperti itu ya. Oke, ini udah bulan berikutnya, Februari ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Tahukah kamu berapa dalam 1 minggu? 1 minggu sama dengan 7 hari. Oke. Aku tahu nama-nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, kita lihat sini ya. Ini ada ayo berlatih, coba kita jawab. Kerjakanlah latihan berikut dengan teliti. 1. Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa hari Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Jadi kalau 4 minggu caranya sama seperti tadi, berarti 4 minggu sama dengan ya berapa hari ya. Oke, kan ini pertanyaan seperti ini ya. Berarti caranya adalah kita jawabnya cukup, kamu nanti 4-nya dikalikan dengan 7 ya, berarti adalah 28 hari. Jadi caranya kalau merubah, jadi rumus ya, merubah hari atau mencari hari ya, rumus mencari hari yaitu sama dengan ya, yaitu misalkan berapa minggu dikali dengan 7 ya. Minggu dikali 7, karena satu minggu itu 7 hari. Misalkan contohnya kayak tadi ya, misalkan contohnya misalkan 2 minggu ya, 2 minggu berarti sama dengan ya 2 dikali 7 ya, berarti hasilnya adalah 14 hari. Oke, ini contoh ya. Kita lanjutkan nomor 2. Udin dan teman-teman berlibur keluar kota selama 2 minggu. Berapa hari Udin dan teman-teman berlibur keluar kota? Misalnya jawabannya ada di sini ya. Saya juga lihat sini jawabannya udah sama kayak ini. Oke, kita coba bahas saja lagi ya. 2 minggu sama dengan 2 dikali 7 hari ya, atau sama dengan 14 hari itu ya. Jadi jawabannya sama seperti ini ya, udah dilihat. Oke, sama ya. Kita lanjutkan nomor 3. Oke, Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi? Oke, berarti di sini 5 minggu ya. Oke, berarti di sini 5 minggu ya, itu sama dengan 5 dikali 7 sama dengan 35 hari ya. Jadi ada 35 hari. Kemudian nomor 4, Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari. Mereka mengadakan latihan menari selama 3 minggu. Berapa hari Udin dan teman-teman berlatih menari? Oke, jadi 3 minggu itu berarti sama dengan 3 minggu dikali 7 hari. 3 minggu adalah 21 hari ya. Oke, jadi 3 minggu adalah 21 hari. Terus lagi ada nomor terakhir, nomor 5. Sekolah Udin akan mengikuti lomba adiwiyata, lomba kebersihan. Kemudian mereka melakukan persiapan menjelang lomba selama 6 minggu. Berapa hari sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba? Oke, 6 minggu. 6 minggu berarti kita coba ya. Berarti
6 minggu, 6 kali 7 hari berarti 42 hari. Nah di sini kamu harus paham perkalian ya. Kalau kamu nggak ngerti, kamu boleh pakai cara bersusun panjang ya, misalkan 6 dikali 7 ya, berarti di sini 7-nya kamu buat ada 6 ya, 7 tambah 7 ya, kemudian tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Oke, 2 3 4 5 6. Oke, udah 6 ya. Oke, di sini adalah 42 ya. Oke, jadi maksudnya gini ya, kalau kamu udah buat pembagian bersusun seperti ini, nanti kamu hitung satu-satu. Misalkan 7 tambah apa guru ulang, 7 tambah 7 ini ketemunya 14 ya. 14 tambah 7 21, 21 tambah 7 28, 28 tambah 7 35, 35 tambah 7 42. Maka jawabannya adalah 42 gitu ya. Ini cara menghitung bersusun ya. Ini pun bisa kamu pakai juga kalau kamu lupa perkalian. Tapi saran Pak Guru, tidak boleh kalian lupakan dengan perkalian ya. Oke, ayo berkreasi. Di sini Udin ke pantai melihat mencari kerang kecil untuk dibuat kerajinan. Oke. Kerajinan kulit kerang. Bahannya kulit kerang ya, kain flanel, kertas, lem, dan bingkai. Oke. Lihat sini, ini ada kain flanel ya, ada kulit kerang, ada kertas, lem, dan bingkai. Kemudian alatnya ada gunting, pensil, penghapus ya. Ini gunting, pensil, penghapus. Ini penghapus pulpen, bisa juga ngapus pensil ya. Buatlah pola gambar dasar pada kertas. Polanya dicoret-coret dengan pensil ya. Kemudian digunting yang sudah kita gambar tadi. Kemudian kita bersihkan kulit kerang ya dengan air atau dibersihkan, disikat. Kemudian di sini tempelin kulit kerangnya dengan lem ya, pada gambar dasar yang sudah kita buat. Ini kulit kerang ada 1 2 3 4 5 10 13 ya. Kemudian pindahin hasil tempelannya di kerang tadi di atas kain flanel, ditempelin, kita tempel ya sebagai latar. Kemudian kasih bingkai supaya lebih cantik. Jangan lupa bingkai dilapisi kaca agar lebih tahan lama gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kamu bisa bikin kerajinan kulit kerang, bisa bikin sendiri. Kalau kamu nggak ada bahan, silakan kamu bisa lihat di ini ya, di internet hasil karyanya. Kemudian kamu juga bisa menggunakan bahan lainnya ya, misalkan kacang ya, batu-batu kecil juga bisa ya. Terus kejar karyanya, karya dari kulit kerang ya. Oke, ini ada contoh karya kulit kerang. Ya, yang tadi kita bikin ya ada kayak gini contohnya ya. Ini ada gambarnya, kemudian ada juga ini ya, nih kulit kerang seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ini juga ada ya, kita bisa lihat ini pada pakai kulit kerang, gambarnya sudah jelas ya, dilihat di sini. Ini ada figuranya, kemudian di sini juga banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil ya. Oke, kulit kerang sudah. Misalkan tidak ada kulit kerang dari batu ya, batu-batuan. Ini contoh. Oke, ini ya, ini dari batu-batuan ya. Kalau ini juga bisa seperti ini. Kemudian oke, karya dari batu-batuan sudah. Kemudian kalau dari batu-batuan sudah nggak ada, mulai dari kacang ya, dari kacang ya.
Kita bisa lihat contohnya nih dari kacang hijau, kacang kedelai ya, bisa bagus seperti ini ya. Ini gambar burung nih dari biji jagung, kacang hijau. Ini dari gabah ya. Ini gajah, tapi ini dibuat polanya dulu ya, baru kayak gini rapi. Ini kupu-kupu ya. Ini bagus-bagus hasil karyanya. Ini bisa kita ambil contoh ya, namanya seperti ini ya, Ini bagus nih bunga ya dari biji kacang hijau. Oke. Baik, itu aja dari Pak Guru. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan ya. Selamat berpuasa. Pak Guru harapkan kalian semua tetap semangat belajar walaupun keadaannya sedang di rumah. Oke, itu aja. Baik, kita ucapkan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.